kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengarkan ceramah agama dari guru kita yaitu Al-Ustadz Fatih Rusyad MA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pada makan ya. Jangan jujur-jujur amat. Yang semangat mudah-mudahan panjang umur. Kecuali yang nyender di tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Hadratil a'izza al-muhtaramin, yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita sayangi. Tuan Guru Mulia Al-Habib Muhammad Syahab matta'anallah bituli hayatih wa hafizahu fid darain wa nafa'ana bi'ulumih. Guru-guru kita yang hadir di sini semuanya mudah-mudahan panjang umurnya, ditambah rezekinya. Saudara yang saya muliakan, tahukah kita kalau ditanya siapa manusia yang paling kabul doanya, pasti satu jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sejarah mencatat dengan tinta emas sosok anak manusia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saudara satu malam dingin menusuk tulang tukma, karena satu rutinitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatawarrama qadamah. Sehingga Rasul saking giatnya beliau bertahajud kepada Allah, maka kakinya Rasul sedikit memar. Kakinya Rasulullah yang mulia sakit, berlumur darah segar. Apa sebabnya? Sujudnya Rasulullah tidak tanggung-tanggung. Ada satu 300 rakaat, ada satu 500 rakaat. Saudara yang saya muliakan, setiap malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang sujud di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan aspek itu yang ingin kita bahas, saudara. Ternyata sejarah mencatat ketika satu malam Rasulullah sedang sujud, berlinang air mata Kanjeng Nabi. Basah Rasulullah punya sejadah. Malaikat Jibril alaihissalam lewat, melihat Rasulullah berkucuran air mata. Ya Rasulullah, masa yubkika? Ya Rasul, siapa yang menyebabkan kau menangis ya Rasul? Manusia model mana ya Rasulullah? Something wrong ya Rasul. Wahai Jibril, tidak ada manusia yang menyakiti hati aku. Tidak ada sosok manusia di muka bumi ini yang lebih kejam daripada Fir'aun menyakiti hati. Tidak ada, wahai malaikat Jibril. Ketahuilah, ini malam aku sujud kepada Allah. Aku teringat bagaimana Allah hancurkan umat-umat Nabi terdahulu. Nabi mereka masih hidup di tengah-tengah mereka, Allah hancurkan. Kau lihat wahai Jibril alaihissalam, kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam masih hidup di tengah-tengah mereka. Allah hancurkan dengan petir yang sangat dahsyat. Maka sekejapan tindihan dan tumpukan puing-puing bebatuan gunung melalap dan menguburkan semua kaum Nabi Hud alaihissalam. Begitupun kaum Ad, Nabi Saleh alaihissalam, mereka mampu bukit dan gunung disulap menjadi istana. Di Yordan, saudara. Abang pernah ke Yordan? Pernah. Gini hari belum pernah ke Yordan. Sama. Perempatan Cibaliung ambil kanan, lurus Palimanan ambil kiri, Yordan. Ada orang Palimanan? Nggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mana tadi itu? Saya lupa. Nasi lenggok dia kata. Palimanan.
bukan yang sebelumnya. Yordan, saudara, bukit bisa dihancurkan dan dilebur menjadi istana. Sombongnya dengan ipteknya, sombongnya dengan pangkatnya. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari Allah kirimkan ar-rih, angin puting beliung. Habis sudah. Aku khawatir wahai Jibril, umatku masih hidup, aku masih hidup di tengah-tengah mereka, Allah hancurkan. Aku cuma mohon ya Allah, yang pertama, jangan kau hancurkan umatku seperti umat-umat terdahulu ya Allah. Doa yang pertama, saudara, dikabulkan oleh Allah. 3 permintaan Nabi, 1 sejarah mencatat Nabi yang berdoa dan bukan ditolak, ditangguhkan oleh Allah. Yang kedua, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai umat Islam jumlahnya lebih sedikit daripada umat-umat yang bukan Islam. Doa yang kedua dikabulkan sama Allah. Maka sampai hari kiamat umat Islam akan jaya terus. Tapi nanti akan datang satu kejadian, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, banyak umat Islam, tapi yang mengajarkan dan mengamalkan ajaran Al-Quran nihil, saudara. Cuma ngomong doang, cuma bisa dakwah, tapi tidak bisa melakukan, saudara. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Bisa ngomong doang, tidak bisa ngamalin, saudara. Komersil dalam dakwah. Yang terakhir, saudara, ya Allah, jangan sampai kau jadikan penghancur umat Islam adalah umat Islam sendiri. Allah kagak jawab. Artinya apa, saudara? Bukan Allah menolak doa Nabi, bukan. Allah bukan tidak mengabulkan, tapi ini wejangan bagi kita. Nanti akhir zaman yang akan menghancurkan umat Islam adalah orang Islam sendiri. Mulai sekarang harus ada cekatan, saudara. Jangan sampai lantaran masalah yang sifatnya parsial kita pecah. Jangan sampai masalah sedikit bisa besar. Saudara yang saya muliakan, terakhir kuncinya adalah Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, khalifah yang kita percaya, semua kita adalah saudara-saudara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaga kerukunan kita, jangan sampai kita pecah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.